Padahal waktu pertama dia datang, itu nggak banyak yang mau. Tatap matanya. Kamu ikut saya, kamu ke Indonesia, top. Ingat anak. Saya bilang, ingat anak lu. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton. Selamat datang di Tiki Taka, sebuah program sepak bola dari Nalar TV. Kalau kata Bung Toel, ngobrol bola pakai nalar. Nah, hari ini gue akan ngobrol bola pakai nalar dengan salah seorang tokoh sepak bola Indonesia yang udah dari tahun 2004, artinya udah 20 tahun berkecimpung di sepak bola Indonesia. Dia adalah Bang Edisha. Bang Edisha. Bang Edisha ini adalah seorang agent sepak bola. Nah, kita akan ngobrol soal profesi agent. Kalau di luar negeri kan ada Raiola ya, misalnya kita tahu Raiola itu salah satu agent besar gitu. Nah, di Indonesia ada nggak sih? Nah, ini ternyata kita hadirkan untuk ngobrol hari ini. Nah, Bang, pertanyaan saya pertama adalah, udah dari tahun 2004 menjadi agent. Ceritanya gimana, Bang? Bisa jadi seorang agent? Ya mungkin jalannya di situ ya. Yang pertama membuka jalan waktu itu seorang manajer klub yang namanya Yoyo Sukawi. Yoyo Sukawi. PSIS Semarang. PSIS Semarang. Ya, beliau yang waktu itu memberi, ayo Mas Edi, saya kasih jalan nih untuk lebih dalam lagi berkiprah di sepak bola Indonesia. Saat itu agent tuh udah common belum sih? Udah banyak belum agent saat itu? Belum. Berarti termasuk generasi awal untuk menjadi agent di Indonesia. Sekarang kan udah banyak ya. Yang salah satu saya kenal itu Budi, ya. Gabriel Budi salah satu. Ada Gabriel Budi, ada Muli, ada tuh anak Semarang tuh, anak muda itu. Sekarang tuh era anak-anak muda loh. Keren loh, keren. Nah, kalau yang pernah dipegang pemainnya oleh, sebutin, kan udah banyak nih ya. Sebutin 3 yang pasti orang-orang nih banyak tahu gitu loh. Pemain bintangnya siapa aja? 3 teratas. Kalau untuk anak muda, yang anak-anak milenial mungkin sebagian belum nggak tahu kali ya mungkin. Tapi yang pertama waktu itu dan sampai sekarang masih baik, masih hubungan kita masih jaga baik. Itu namanya Greg Nokolo. Kemudian Emmanuel De Porras. Menarik. Kemudian De Porras, Ortiz, kemudian Zubairu, kemudian Robertino Bugliara, kemudian salah satu pemain bintang Persija tuh. Bugliara pertama Persija dan beberapa klub yang lain. Sempat juga waktu itu Ponario juga sebentar. Jadi yang orang hebat lah, pemain sepak bola hebat. Zarahan Kerangger. Itu keren banget waktu main di Sriwijaya. Ya. Padahal waktu pertama dia datang itu nggak banyak yang mau. Zarahan itu karena badannya kecil. Waktu itu sempat saya bawa ke satu klub di luar Jawa. Dibawa ke sana, karena dilihat badannya kecil. Terus, wah, gitu kan. Akhirnya Pasuruan yang tertarik. Pasuruan? Ya. Berarti itu sebelum dia ke Sriwijaya? Sebelum. Justru bakat dia terlihat mulai kelihatan moncer pada saat di Persekapas Pasuruan. Di situ ada waktu itu saya bawa Zahran ke sana sama Murphy Common Play. Murphy Common Play Nak B ya. Nah, dari Persekapas Pasuruan itu mulai kelihatan ini. Akhirnya ininya di Sriwijaya, moncernya di Sriwijaya. Nah, kita udah mulai masuk soal peran agent atau tugas agent. Mungkin banyak teman-teman yang
masih kurang paham nih Bang tentang tugas atau peran agent. Nah tadi kan udah dibilang bahwa salah satu mungkin ya secara eksplisit dijelaskan bahwa tugas salah satu agent itu adalah mempromosikan agar pemain yang dipegang ini bisa di klub gitu ya. Tapi ceritanya gimana Bang kalau bisa menemukan misalnya tadi Zarahan, Ponario atau yang pertama kali dari luar negeri gitu, Greg gitu misalnya. Kalau Greg memang waktu itu karena saya sempat menjadi asisten manajernya timnas U21 ya waktu itu, ada waktu zamannya Bobby Satria, Atep. Nah di situ saya berkenalan sama pelatih timnas namanya Peter White. Oh Peter White, oke. Kenalan, kemudian Peter merekomendasikan sosok yang namanya, dia sempat sampaikan ada pemain bagus namanya Greg Nukulu. Akhirnya singkat cerita kita datangkan Greg Nukulu ke Semarang, PSIS Semarang. Posisi Greg lagi di mana saat itu? Singapura. Oh jadi Greg tinggal di Singapura. Abang ke Singapura? Singapura. Untuk ngobrol sama Greg. Yes. Gimana cara meyakinkan Greg ayo ke Indonesia? Kan dia udah di Singapura nih, ya kan? Iya. Nah, bagaimana cara meyakinkan dia untuk ayo? Saya jualan Indonesianya. Jualan Indonesia? Indonesia saya bilang, oh sepak bola Indonesia top. Kecap nomor 1 dong. Apa sih kalimat-kalimat atau kalimat persuasif yang jadi kuncian gitu supaya orang tertarik gitu loh. Nggak mudah loh bagi saya untuk meyakinkan orang. Menurut saya nggak mudah untuk orang mau main di Liga Indonesia tuh nggak mudah gitu. Gimana caranya? Tatap matanya. Kamu ikut saya, kamu ke Indonesia, top. Terbukti Greg bahkan sampai naturalisasi ya? Iya. Timnas ya? Iya. Jadi nggak menyesal Greg pernah bertemu dengan abang kita ini ya? Iya. Dan Greg orangnya personalitinya bagus. Bagus ya? Bagus, asik. Nah, ngomongin soal personality berarti salah satu tuh kan karena agent ini kan selalu berdampingan kan sama pemain, dan kita tahu pemain sepak bola itu nggak hanya ada di dalam lapangan tapi juga berpengaruh dari tadi personality di luar. Iya. Nah makanya tadi tugas daripada agent juga kan bahwa agent itu tidak hanya menjual pemain, tetapi bagaimana memaintain hubungan antara klub dan pemain. Dan agent benar-benar menjadi partner, menjadi saudara, menjadi abang daripada si pemain. Sehingga ada hal yang mungkin si pemain tuh nggak bisa ngomong ke klub, akhirnya kita yang menjembatani. Jadi tidak hanya kita menjual si pemain kepada klub, tapi kita harus bertanggung jawab kepada klub bagaimana ini pemain bisa berguna, bisa bermanfaat bagi klub secara maksimal. Nah ngomongin soal personality, kan tadi udah dijelasin juga banyak ya pemain-pemain yang dari luar negeri gitu yang dipegang sama Bang Edi Syah ya. Nah pasti kan ada culture yang berbeda. Pasti. Nah bagaimana itu cara membuat di Indonesia nih harusnya tuh begini, nggak boleh loh begini gitu. Gimana? Biasanya saya selalu cerita bahwa supaya dia tidak kaget dengan culture-nya Indonesia, saya selalu cerita. Tidak hanya cerita yang manis-manis, tapi ada sesuatu juga yang ini kamu boleh lakukan ini kamu tidak boleh lakukan ini. Tapi yang pasti orang Indonesia itu baik-baik. Oke Bang, ceritain dong satu pengalaman gak usah disebutin namanya siapa, tapi yang kesulitan gitu memegang si pemain ini gitu, personalitinya misalnya. Ada cerita nggak yang menarik? Gak usah disebut namanya. Oke. So far sih asik-asik sih. So far asik-asik. Jadi mereka itu yang artinya begini, karena saya mendekati mereka itu tidak hanya bicara bisnis tapi hati juga. Jadi saya anggap mereka adalah adik saya, partner saya, dan ATM saya gitu loh. ATM. Saya jagain itu loh, benar-benar saya jagain. Jadi ATM kan nggak boleh itu dong, nggak boleh rusak dong, dijagain sehingga hubungan itu tetap berjalan manis gitu. Nah, kalau bicara pengalaman mungkin unik aja kali ya. Waktu
saya bawa satu pemain ke luar, ke Malaysia. Kan harus physical test ini. Yeah. Dia lakukan, kan muter tuh ya, dalam 12 menit dia bisa berapa putaran. Sementara ini si pemain kita nih, pemain lokal, sudah mau nyerah. Udah menyerah. Maaf saya potong. Dia pemain lokal. Pemain lokal dibawa keluar. Untuk main di Liga Malaysia? Liga Malaysia. Oke. Ya. Terus dia melakukan tesnya kan. Di menit-menit terakhir dia sudah mau nyerah. Udah mau nyerah. Saya ke pinggir sintel ban itu. Saya cuma bilang begini. Ingat anak. Saya bilang, ingat anak lu. Believe it or not, itu pemain jadi kenceng larinya. Padahal udah mau nyerah itu. Dia bilang udah begini, bang, udah bang, nyerah aja bang. Sempat ngomong begitu, bang, nyerah bang. Saya cuma bilang gini, ingat anak. Itu artinya, itu yang bagi dia itu tuh yang spirit untuk dari anaknya itu yang luar biasa. Dan itu saya spontanitas aja, saya bilang, ingat anak. Walaupun itu bocah, itu pemain bandel gitu loh. Okay. Tapi tetap sama anak dia. Tapi keterima di akhirnya main. Tanda tangan. Berarti cluenya pemain tadi adalah pemain Indonesia main di Liga Malaysia. Terus aslinya bandel. Tebak netizen, tebak siapa dia? Tebak ya. Menarik ini. Nah, tadi saya juga mau tanya soal ada satu kalimat yang menarik, pemain itu adalah ATM ya. Yeah. Ya kita tahu lah, berarti ada uang yang diterima atau pendapatan dari agent dari penghasilan dari pemain. Artinya kesuksesan pemain itu juga berpengaruh terhadap penghasilan dari seorang agent. Gitu. Kalau main di timnas, berarti angkanya bisa naik dong. Misalnya, saya pemain lokal nih ya, kayak Ponario, ya kan? Pasti harganya karena dia main di timnas harganya pasti naik. Dan berarti artinya agent juga berusaha dong agar pemain-pemainnya main di timnas. Nah, kalau untuk dapat ke timnas, sejauh apa agent bisa melakukan untuk bisa ngedorong pemainnya? Kalau saya cuma memotivasi aja ke pemain tanpa ada upaya-upaya lain lah. Yang paling penting saya bilang, muara kamu sebagai pemain sepak bola adalah manakala kamu dipanggil ke timnas itu. Dan saya juga dalam memilih pemain juga ya benar-benar sangat selektif. Sangat selektif. Pertimbangannya apa, Bang? Bahwa dengan semakin bagus dia main bola, semakin bagus. Saya selalu bilang begini, semakin bagus kamu main, maka semakin tinggi harga kamu. Itu. Dan otomatis ke timnas dong jenjangnya. Targetnya pasti. Tentu targetnya ke timnas. Iya. Pasti. Oke, menarik. Nah, mungkin pertanyaan terakhir saya yang lagi rame Bang soal pemain titipan. Nah, saya pengen nanya nih Bang ke Abang. Mungkin Abang pernah mendengar atau cerita tentang pemain titipan gitu ya. Pemain titipan saya pikir mungkin konteksnya tidak harus selalu di timnas ya. Pemain titipan juga konteksnya bisa jadi line up di klub gitu. Nah, itu gimana Bang? Abang pernah, gak usah sebut nama atau gimana, tapi jelaskan fenomena pemain titipan ini. Pertanyaan pertama saya, ada nggak fenomena itu? Nggak tahu juga sih kayaknya. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Berarti bisa kita simpulkan kalau nggak tahu gimana? Nggak tahu saya. Yang harusnya nggak ada lah. Harusnya nggak ada. Jadi pemain titipan di Indonesia nggak ada. Kalau misalnya agent ngelobi pelatih gitu, sedekat apa sih hubungan agent dengan pemilik klub dan pelatih gitu misalnya? Kalau bagi saya berusaha meyakinkan si pelatih atau manajer untuk paling tidak memberi peluang kepada pemain saya untuk dilihat di lapangan. Bagus atau tidak bagus, itu aja. Karena saya selalu menekankan kepada pemain bahwa tugas agent hanya menjual dia, artinya mempromosikan dia. Keputusan itu ada pada saat dia ada di lapangan. Dan kita tidak artinya gini, bukan juga saya terlalu idealis, tapi ya harus
di lapangan. Kamu tunjukkan kualitas kamu di lapangan. Oke. Gitu. Kalau minutes play gitu kan itu sangat berpengaruh. Ini pertanyaan terakhir saya kalau gitu, minutes play gitu ya. Misalnya kan sangat berpengaruh. Mungkin abang berpikir bahwa, oh pemain saya bagus, tapi ketika itu nggak pernah diberi kesempatan oleh pelatih. Ya. Ah, gimana tuh bang? Nah, pernah kejadian waktu itu salah satu pemain saya di Persija, lokal, nggak saya sebutkan. Nggak usah sebut. Nggak saya sebutkan. Persija lokal. Dia bilang, bukan Robi, yang masih bukan Robi. Bukan Robi. Iya, mesti bukan M. Robi. Oke. Angkatannya Robi. Dia bilang, bang, aku kok nggak pernah nggak pernah diturunin bang. Upaya saya adalah untuk membuat kepercayaan diri dia. Saya bilang, kamu ngomong dulu dong sama pelatih. Jangan saya intervensi dulu. Kamu ngomong dulu. Apa kekurangan kamu? Kalau kamu sudah tahu kekurangan kamu tingkatkan itu. Kalau itu sudah kamu lakukan, baru saya akan nanya kepada pelatih. Supaya apa? Itu tadi, intervensinya supaya nggak ada. Kalau sudah dia lakukan, saya cuman mungkin si pelatih tidak menyampaikan langsung ke pemain ya, maksudnya dia nggak mau gitu kan. Ya saya akhirnya ngomong ke pelatih. Apa kira-kira kekurangan pemain saya sehingga menit bermainnya itu tidak maksimal. Baru kita diskusi, saya dan pelatih diskusi, dan itu yang harus saya sampaikan kepada pemain. Dan it's work gitu. Oke, jadi hubungannya berarti adalah pemain dulu yang harus ngomong, jangan agent langsung masuk intervensi. Iya. Nanti ketika itu dapat hasilnya apa, lalu diobrolkan pada agent, lalu menjadi evaluasi bagi pemain itu sendiri supaya bisa dapat tempat. Oke, kira-kira itu aja obrolan kita sama abang kita, Bang Edi Syah, ya, seorang agent yang udah dari 2004. Ada Greg Nokolo dan sebagainya macam yang udah pernah ditangani. Saksikan Tiki Taka hanya di Nalar TV.